Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali saya perkenalkan diri saya, Suherlan dari Universitas Subang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ringkasan materi, strategi, dan motivasi pembelajaran yang disampaikan tadi pagi oleh yang terhormat Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI. Dalam hal ini, saya sampaikan ini ringkasan tugas yang diberikan kepada saya sebagai peserta pekerti 2022 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, pertama kali saya akan menyampaikan dan menjelaskan apa itu strategi. Strategi itu merupakan pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan proses gagasan, kemudian perencanaan, dan bagaimana cara mengeksekusi sebuah aktivitas dalam suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, dengan strategi di sana ada rangkaian pelaksanaan gagasan. Bagaimana gagasan atau ide itu, suatu ide bisa dilaksanakan dan dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sana juga bagaimana suatu perencanaan yang sudah disusun secara sistematis itu juga bisa diimplementasikan dalam suatu kenyataan. Itu strategi secara umum dalam pengertiannya. Kemudian bahasa lainnya strategi itu adalah merupakan suatu cara menyampaikan sesuatu ide atau kemudian metode yang disampaikan kepada seseorang, baik individu atau kelompok, bagaimana supaya ide atau gagasan itu bisa diterima dengan baik. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan gagasan? Gagasan itu adalah sebuah interaksi dalam hal ini antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian bagaimana interaksi seorang anak didik dengan gurunya, dalam hal ini dengan menggunakan alat, yaitu berupa sumber daya, sumber pembelajaran, ya, sebagai alat untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Itu secara itu adalah menurut Undang-Undang tahun 2012. Dalam hal ini proses interaksi itu adalah hubungan antara mahasiswa dengan dosen, begitu juga hubungan antara peserta didik dengan guru. Di sini terjadi kesinambungan karena ada pola penyampaian yang disampaikan oleh seorang dosen atau seorang guru kepada mahasiswa dan pelajar itu dengan menggunakan sumber, yaitu sumber belajar. Sumber belajar dalam ini adalah bagaimana seorang dosen dan guru itu mengajar dan dapat diterima dengan baik. Dalam hal ini, belajar itu sangat penting bagi seorang mahasiswa dan seorang dosen juga. Di sini perlu cara dengan strategi pembelajaran semua mahasiswa itu dapat memahami apa yang disampaikannya, karena proses belajar itu di sini sangat lama.
kalau menurut apa tadi yang disampaikan oleh pemateri yang terhormat Bapak Dr. Syihabuddin Said, yang dia ngutip dari kitab Ta'limul Muta'alim, bahwasanya syarat belajar itu perlu ada zakaun. Yang pertama, zakaun ini adalah berhubungan dengan kecerdasan. Seorang dosen juga cerdas, memahami dan menguasai materi. Kemudian mahasiswa juga atau peserta didik juga harus cerdas, memahami atau menimba ilmu yang disampaikannya. Kemudian syarat kedua dalam kitab ta'lim itu adalah wahirsun. Hirsun di sini adalah rajin. Dalam bahasa lain, hirsun di sini adalah benar-benar rakus dan sungguh-sungguh rakus terhadap suatu ilmu. Jadi perlu kesungguhan. Dengan yang ketiga adalah wastibarun. Wastibarun di sini adalah perlu kesabaran. Seorang guru juga perlu sabar, seorang dosen perlu sabar, sabar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa, dan begitu juga mahasiswa harus sabar. Sabar memahami, menimba, dan mencari suatu pengetahuan lewat kampus melalui dosen pengajarnya. Kemudian harus ada juga syarat yang keempat yang berupa bulughoh. Bulughoh di sini adalah merupakan suatu biaya. Bagaimanapun juga belajar, baik itu di sekolah, di perguruan tinggi, ataupun itu juga apa yang disebut dengan pesantren, ya diperlukan adalah bulughoh, yaitu biaya. Kemudian wa irsadul ustad. Wa irsadul ustad di sini, irsadul ustad, petunjuk ustad. Petunjuk ustad adalah guru, bagaimana apa yang disampaikan oleh dosen atau guru itu perlu juga dengan metode yang benar. Maka petunjuk atau instruksi dosen itu atau guru kepada mahasiswa, ataupun kalau di pesantren kepada santri, itu perlu adanya irsyad dari seorang guru atau ustadz. Kemudian tulus zaman. Tulus zaman di sini adalah perlu waktu yang panjang. Tidak ada belajar dimanapun seorang mahasiswa bisa pintar, seorang bisa jenius, seorang mahasiswa bisa cerdas atau menguasai suatu pengetahuan kalau belajarnya hanya sedikit, dan itu perlu waktu tulus zaman. Tulus zaman itu sepanjang masa, atau long life education istilahnya, ya, pendidikan sepanjang masa. Kemudian bagaimana itu pembelajaran? Dalam bahasa lain strategi. Strategi pembelajaran itu adalah urutan atau pola perilaku dosen. Pola perilaku dosen untuk mengakomodasi. Apa yang diakomodasi adalah variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Variabel pembelajaran itu merupakan dimensi tentang pelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Di sini adalah perilaku seorang dosen itu di sini akan mempengaruhi, atau perilaku seorang guru atau ustadz itu akan mempengaruhi anak didiknya, baik itu santri katanya, ataupun pelajar katanya, ataupun mahasiswa katanya, karena perilaku ini akan mempengaruhi peserta didik, baik dan buruknya itu. Sebagai contoh, seorang dosen berbicara dengan gaya yang menarik, maka si mahasiswa itu juga akan tertarik. Pengetahuan dosen yang luas juga akan mempengaruhi si mahasiswa untuk mau belajar ilmu yang lebih banyak lagi. Itu strategi pembelajaran yang menurut Hilda. Kemudian di sini strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran. Isi pelajaran yang disampaikan dan harus dikelola dengan baik oleh seorang dosen. Yang dikelola itu adalah merupakan kegiatan pembelajaran, adalah merupakan dengan sumbernya dari mana yang diperoleh oleh dosen itu adalah sumber dari buku-buku referensi yang disampaikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa bisa mencari, bisa mendengar apa yang dosen katakan,
Orang juga bisa membuka buku referensi yang disarankan oleh dosen, itu adalah diorganisir isi apa yang disampaikannya. Kemudian ini strategi ini pentingnya strategi pembelajaran. Kenapa pembelajaran itu perlu strategi dan kenapa dikatakan penting? Pembelajaran ini perlu strategik. Pembelajaran ini juga perlu langkah-langkah yang dapat memudahkan mahasiswa memahami dan mencerna pengetahuan. Di antaranya di sini adalah untuk merumuskan materi pembelajaran itu secara ringkas, dan di sini menarik minat mahasiswa untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh, untuk mau menimba ilmu pengetahuan yang lebih baik, bukan dari seorang dosennya saja, tapi juga dia mau mencari referensi buku di perpustakaan atau bisa googling kalau sekarang di berbagai web untuk peningkatan pengetahuannya. Kemudian juga di sini pentingnya strategi pembelajaran ini di sini karena dapat memotivasi atau mendorong, menggerakkan mahasiswa untuk mau belajar, untuk mau membaca, untuk mau menulis. Di sini itulah yang dikatakan pentingnya strategi. Diharapkan juga di sini mahasiswa bisa terdorong, termotivasi untuk mau berbuat yang lebih banyak dalam aktivitas belajarnya. Kemudian yang lain saya akan menyampaikan sedikit ringkasan tentang motivasi. Motivasi itu istilahnya dari kata-kata motivate. Motivate itu artinya mendorong dan menggerakkan. Seseorang itu bisa terdorong, bisa tergerak karena adanya motivasi. Dalam bahasa lain di sini juga motivasi itu bisa mempengaruhi perilaku. Perilaku juga bisa mengembangkan perilaku, dan di sini juga bisa mempertahankan intensitas perilaku. Di sini perilaku seseorang, perilaku mahasiswa itu juga bisa berubah karena adanya motivasi. Misalkan seorang mahasiswa di sini malas-malasan dalam belajar, maka karena dosennya mampu menggerakkan, memotivasi mahasiswa, sehingga motivasi itu bisa mempengaruhi mereka untuk mau bergerak dan berbuat sesuatu dalam proses belajar. Motivasi bahasa bebasnya adalah merupakan stimulus. Stimulus itu merupakan rangsangan. Tadinya jiwa yang lemah, jiwa yang kurang kuat, karena ada dorongan dalam jiwa sendiri, apalagi juga bisa dikatakan ada dorongan dari orang lain, maka orang itu tergerak jiwanya, tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk mau melakukan sesuatu. Di sini motivasi adalah merupakan modal yang sangat besar untuk pembelajaran. Karena tanpa adanya motivasi, maka mahasiswa juga di sini tidak mau berbuat, belajar yang lebih baik. Kemudian di sini mahasiswa bisa terdorong jiwa dan raganya, terdorong hatinya, terdorong pikirannya untuk belajar yang lebih giat dan lebih daripada sebelumnya. Dengan demikian dorongan jiwa itu penting sekali yang harus ditumbuhkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa. Dalam hal ini kalau mereka termotivasi, maka semangat juang, semangat belajar, dan semangat beraktivitas itu akan tumbuh secara gradually atau secara bertahap. Dengan demikian saya berharap dan mohon maaf khususnya pada yang terhormat Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI atas segala kekurangan dalam ringkasan ini.
Dan pada akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.